Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dan penyertaan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kebaikan-Mu yang Tuhan senantiasa nyatakan. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu. Saat ini kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 38. Tertulis demikian. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di wilayah Mindanao, Filipina, sebagian orang yang percaya pada Kristus masih pergi ke tempat ibadah agama lain, masih membawa kitab suci agama lain dan melakukan sembahyang layaknya seperti agama lain, tapi hati mereka percaya kepada Kristus. Di Cina di masa revolusi budaya, orang-orang percaya mengalami tekanan dan aniaya. Itu sebabnya mereka mengadakan pertemuan ibadah di bawah tanah. Iman mereka dipraktekkan dengan sembunyi-sembunyi karena adanya ancaman. Di wilayah yang dikuasai ISIS dan berbagai kelompok teroris, orang-orang percaya pada Kristus tidak secara terang-terangan menunjukkan keimanan mereka. Tapi mereka tetap melakukan ibadah tanpa kelihatan. Iman secara sembunyi-sembunyi kadangkala menjadi pilihan di saat situasi mengancam. Tapi ini bukan berarti sebuah penyangkalan pada Tuhan Yesus, melainkan hikmat yang digunakan dalam menghadapi situasi tertentu. Tuhan Yesus katakan dalam Matius 10 ayat 16, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Kembali kita perhatikan Yohanes 19 ayat 38 ini. Di situ dinyatakan, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Di saat yang sangat penting, seorang tokoh yang tidak pernah disebutkan sebelumnya tiba-tiba muncul. Dia adalah Yusuf dari Arimatea. Dia seorang murid Tuhan Yesus, tapi sembunyi-sembunyi. Dan di saat yang penting inilah dia menjadi pribadi yang berperan penting dalam penguburan Tuhan Yesus. Yusuf dari Arimatea secara diam-diam percaya. Dan di saat yang menentukan dia mengambil peranan dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebuah kuburan baru yang disiapkan oleh Yusuf dari Arimatea ini menjadi tempat untuk membaringkan tubuh Yesus. Ada satu pertanyaan menarik di sini, saudara, tentang iman dari Yusuf dari Arimatea ini yang ia tutupi, yang ia sembunyikan karena takut kepada orang-orang Yahudi. Apakah iman harus sembunyi-sembunyi? Secara prinsip tidak. Iman kepada Tuhan Yesus tidak seharusnya sembunyi-sembunyi. Iman kita harus kita akui di hadapan manusia. Tapi dalam konteks dan situasi tertentu, iman bisa kita praktekkan tanpa harus mempertontonkannya secara terang-terangan. Dalam konteks situasi penganiayaan, ancaman nyawa, atau tantangan yang berat, kita perlu memakai hikmat untuk mempraktikkan iman kita dalam tuntunan Tuhan. Dalam Yohanes 20 ayat 19, di situ kita baca bagaimana orang-orang percaya
murid-murid Tuhan bersembunyi di suatu tempat, di suatu rumah untuk berdoa. Mereka tidak terang-terangan menunjukkan iman mereka. Jemaat mula-mula di Roma juga tidak selalu secara terang-terangan menunjukkan iman mereka. Tapi ini bukan berarti sebuah penyangkalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi rema buat kita? Iman kita, saudara, kita perlu jalankan dengan hikmat. Prinsipnya adalah kita tidak boleh menyangkali Tuhan Yesus. Dan dalam praktek keseharian kita, biarlah kita ikuti tuntunan Roh Kudus untuk kita menghadapi segala macam situasi di sekeliling kita menurut kehendak-Nya, tanpa menghilangkan identitas iman kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, tuntunan, dan pengertian. Tolong kami Tuhan untuk lebih lagi memahami apa yang menjadi maksud firman-Mu bagi kami. Berbicaralah bagi kami Roh Kudus, sehingga kami dapat mempraktekkan iman kami dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tuntunan-Mu dan berjalan dalam hikmat-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dengan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Sempurnakan setiap tubuh kami. Berikan kesehatan dan kekuatan. Dan nyatakanlah Tuhan pertolongan-Mu yang ajaib bagi yang sedang dalam pergumulan persoalan. Kami percaya mujizat-Mu terjadi. Kami alami jawaban dari Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.